Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rani Puspita dengan NIM 21140200001 dari kelas 5 PBAA. Video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manhajul Bahthi fi Ta'limil Lughatil Arabiyyah yang diampu oleh Ustadz Rahmat Satria Dinata MPD. Nah, di video ini nanti saya akan menjelaskan secara singkat tentang judul penelitian yang akan saya angkat, yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, juga dirasa sabiqah atau kajian terdahulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-like dulu ya. Di video ini, untuk memantapkan pemahaman saya tentang Manhajul Bahthi fi Ta'limil Lughatil Arabiyyah, maka saya akan menggambarkan secara singkat tentang judul penelitian saya. Nah, judul penelitian yang sudah saya pilih yaitu pengaruh media gambar terhadap kemampuan mufradat siswa kelas 1 SD IT Alif Lam Mim Kayu Aro tahun 2022. Nah, dalam pembuatan penelitian tentu ada urutan-urutan dan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Setelah menemukan judul, hal yang harus kita lakukan adalah membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini merupakan ruh dari sebuah penelitian. Dan latar belakang masalah memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu landasan filosofis, komponen yang kedua landasan teoritis, komponen yang ketiga yaitu landasan faktual. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Yang akan kita paparkan pada landasan filosofis adalah hakikat dari masalah yang akan kita teliti. Nah, dari judul penelitian yang saya paparkan tadi, maka masalah dari judul tersebut adalah kemampuan mufradat. Maka saya akan memaparkan pada landasan filosofis ini tentang pengertian mufradat, apa penting dan apa peran mufradat terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, contoh landasan filosofis dari judul penelitian saya ini sebagai berikut. Mufradat adalah suatu unsur yang menjadi bagian dari suatu bahasa. Mufradat adalah salah satu unsur bahasa yang paling penting, karena mufradat merupakan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa seseorang. Menurut Horn, mufradat adalah sekumpulan kata yang membentuk suatu bahasa. Beliau mengatakan bahwa untuk menguasai 4 maharah berbahasa Arab, yaitu maharah qiraah, maharah kitabah, maharah kalam, dan maharah istima', itu peran mufradat sangat dibutuhkan. Dan Walid juga mengatakan bahwa kemampuan seseorang terhadap 4 maharah berbahasa Arab itu tergantung bagaimana penguasaannya terhadap mufradat yang ia miliki. Nah, mungkin itu gambaran singkat dari landasan filosofis dari judul penelitian yang saya ambil. Landasan kedua yaitu landasan teoritis. Nah, yang akan kita paparkan pada landasan teoritis ini adalah sesuatu yang akan kita gunakan sebagai solusi dari masalah yang sudah kita paparkan pada landasan filosofis tadi. Nah, dari judul penelitian yang saya paparkan, maka landasan teoritis dari judul saya tersebut adalah berkaitan dengan media gambar. Nah, contoh singkat dari landasan teoritis dari judul penelitian saya sebagai berikut. Gambar adalah media visual 2 dimensi di atas bidang yang tidak transparan. Sementara menurut KBBI, gambar adalah tiruan sesuatu, baik manusia, hewan, benda, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, menurut Subana dan Sunarti, guru dapat menggunakan media gambar untuk memperagakan atau menggambarkan sesuatu sehingga penjelasan dari sesuatu tersebut lebih konkret dan lebih jelas dibanding dengan uraian dengan kata-kata. Nah, gambar juga bisa membantu guru dalam mencapai tujuan instruksional karena gambar merupakan media yang mudah dan murah serta bisa menarik perhatian siswa untuk mengingat sesuatu, khususnya mengingat mufradat atau kosakata. Nah, itulah gambaran singkat dari landasan teoritis dari judul penelitian yang akan saya angkat. Selanjutnya yaitu landasan faktual. Yang akan dipaparkan dalam landasan faktual adalah fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan masalah dari penelitian yang akan kita teliti. Landasan faktual bisa didapat dengan cara observasi, wawancara, dan lain-lain. Nah, landasan faktual dari judul penelitian yang saya paparkan tadi adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan dengan guru serta dengan siswa kelas 1 SD IT Alif Lam Mim Kayuaro tahun 2022, terlihat bahwa guru sudah menggunakan metode dengan baik. Namun, guru tidak menggunakan media pembelajaran apapun selain papan tulis. Itu membuat siswa merasa bosan dan tidak tertarik untuk pelajaran mufradat tersebut, sehingga hasil belajar dari siswa kelas 1 tersebut terbilang cukup rendah. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa rata-rata nilai kelas 1 itu 70, sementara KKM dari nilai pembelajaran mufradat adalah 75. Nah, itu merupakan landasan faktual dari penelitian yang akan kita teliti. Setelah pembuatan latar belakang masalah, urutan dalam pembuatan penelitian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini berisikan sesuatu yang akan kita jawab pada kesimpulan nanti. Rumusan masalah berupa pertanyaan seperti apakah dan bagaimana. Dari judul penelitian yang saya paparkan tadi yaitu pengaruh media gambar terhadap kemampuan mufradat siswa SD kelas 1 SD IT Alif Lam Mim Kayuaro tahun 2022, maka rumusan masalahnya adalah apakah media gambar berpengaruh terhadap kemampuan mufradat siswa kelas 1 SD IT Alif Lam Mim Kayuaro tahun 2022. Nah, itulah rumusan masalah dari judul penelitian yang saya angkat. Urutan selanjutnya yaitu dirasa sabiqoh atau kajian terdahulu. Dirasa sabiqoh ini merupakan penelitian orang-orang terdahulu yang relevan dengan judul penelitian kita. Tujuan dari atau fungsi dari dirasa sabiqoh ini sebagai sumber kreativitas yang akan memudahkan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dan juga, dirasa sabiqoh ini berfungsi untuk memudahkan para peneliti dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis, baik dari segi teori maupun segi konsep. Di sini saya sudah merangkum 3 dirasa sabiqoh yang menurut saya relevan dengan judul penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian dari Badrul Saleh. Judul penelitian beliau yaitu efektivitas dalam menggunakan media gambar dalam meningkatkan hafalan mufradat siswa kelas 4 MI Darut Taqwa Purwosari Pasuruan tahun 2017. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif, dan hasil dari penelitian ini yaitu bahwa media gambar efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 4 SD MI Darut Taqwa Pasuruan tahun 2017. Perbedaan penelitian ini dengan judul penelitian yang akan saya angkat terdapat pada tempat dan waktu penelitian dilakukan. Penelitian kedua yaitu oleh Arif Mulwanto. Judul penelitian beliau adalah peran media gambar terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab oleh siswa TK An-Nur Depok Sleman tahun 2009. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dan hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kemampuan siswa TK An-Nur dalam penguasaan kosakata bahasa Arab melalui media gambar terbilang cukup baik. Perbedaannya penelitian ini dengan judul penelitian yang akan saya angkat adalah terdapat pada metode penelitiannya, lokasi, dan waktu penelitian dilakukan. Penelitian ketiga yaitu oleh Muhammad Azam, yang judul penelitiannya yaitu pengaruh penggunaan media kartu gambar terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab oleh siswa kelas 7 MTS Al-Muhajirin Kuba tahun 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, dan hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan media kartu gambar berpengaruh terhadap penguasaan kosakata mufradat bahasa Arab oleh siswa kelas 7 MTS Al-Muhajirin Kuba tahun 2022. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya angkat adalah terdapat pada tempat dan waktu penelitian dilakukan. Baik, mungkin sekian gambaran singkat dari judul penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.